Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih banyak nih sahabat setia dimanapun berada. Masih di podcast Setia Talks bersama saya Setia Furqanolid. Dan hari ini saya meminjam tempatnya bintang tamu kita. Ini dia, namanya Pak Adi. Mungkin banyak orang yang nggak kenal beliau, tapi banyak orang yang kenal bukunya beliau. Ini buku, bukan buku beliau ya, buku anaknya beliau. Abiku Memang Beda. Ini buku yang menurut saya fenomenal banget. Saya baca ini tuntas, kalau nggak salah sekitar 2-3 hari. Masya Allah, ini kalau kata anak sekarang tuh daging banget gitu ya. Ini ngomongin tentang bagaimana seorang anak yang bernama Umar itu dididik oleh abinya gitu, Pak Adi ini gitu ya. Beliaunya nggak bisa kesini karena beliau sedang pesantren katanya. Nanti kita akan cerita-cerita lagi. Beliau sudah punya 3 buku. Bayangin, seorang anak kelas 6 SD, berarti sekarang sudah SMP-an gitu ya. Sudah 3 buku dan berlanjut ke 7 buku selanjutnya. Masya Allah. Dan hari ini kita langsung saja bedah tanya gitu ya sama bapaknya sama abinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, Ya, tempatnya, sama-sama. penyajiannya dan semua tim yang luar biasa. Terima kasih sama-sama. Ya, alhamdulillah. Pak Adi, ini saya dari jauh-jauh dari Bandung ingin berguru nih, ingin belajar dari Pak Adi, dari juga Umar gitu ya. Bagaimana sih jadi, karena sama nih katanya kalau nggak salah anaknya 3 juga, saya juga sama anaknya 3 juga, dan ini kalau nggak salah homeschooling. Apakah semua anaknya Pak Adi ini homeschooling? Iya, sekarang ya. Iya, Ya. 3-tiganya. Oke. Kalau Umar itu sejak kelas 5. Sebelumnya memang nggak sekolah, masih sekolah biasa. Adiknya pasca itu baru kelas 3, naik ke kelas 3. Kalau yang kecil kan memang jaraknya jauh, belum sekolah. Oke. Kalau sekarang 100% memang di homeschooling. Homeschooling, ya. Pak Adi emang dari kenapa ada, ya sebenarnya ada sih di buku ini juga, karena takutnya teman-teman nggak pada tahu. Kenapa memilih untuk homeschooling? Ini agak panjang kalau dijawab. Atau adakah solusi, apakah tidak percaya dengan Saya SD? tidak ingin menentangkan diri saya dengan sistem yang ada. Karena pada akhirnya pendidikan itu yang paling bertanggung jawab atas anaknya ya bapaknya atau orang tuanya setidaknya. Jadi kalau kemudian kita malah membenturkan ini dengan sisi yang lain di luaran diri kita, saya pikir kita nggak menemukan jawaban di diri kita sendiri. Berarti kita justru malah ingin menyandarkan keinginan yang jauh lebih di luar diri kita. Padahal persoalan pendidikan itu, kalau kita mau sadar, itu seharusnya adalah persoalan internal dari keluarga masing-masing. Kan gitu. Betul. Jadi kenapa harus homeschooling? Pertama, bahwa ini pekerjaan saya sebagai orang tua itu adalah pengantar makhluknya Allah yang kebetulan itu adalah anak saya. Karena pada akhirnya memang kita semua ini memiliki sesifatan mengantar ketika kita menjadi makhluk di muka bumi ini. Misal ada gelas, kemudian gelas ini oleh Allah itu diciptakan, itu kan tidak untuk kesia-siaan. Betul. Ya kan? Pasti ada peran terbaiknya gelas ini diciptakan. Dengan peran terbaiknya gelas itu, maka kita antarkan gelas ini dengan baik. Peran terbaiknya gelas ini itu kan sebagai tempat minum kan. Yeah. Kalau kita ini mengantar gelas ini kemudian harusnya menjadi tempat minum, malah kita lempar orang misalnya, kita kan sudah berbuat zalim terhadap yang namanya gelas ini.
Artinya pertanyaan pertama ketika kita ini sebagai makhluk, berarti yang kebetulan kita ini makhluk terbaik ciptaan Allah berupa manusia, maka pekerjaan kita adalah mengantar seluruh makhluk yang diciptakan Allah kepada seluruh peran terbaiknya di muka bumi ini sebagai pertanggungjawaban atas kepada Tuhannya dan kepada makhluk yang Dia tinggalkan. Dari peran itu kita harus benar-benar selektif melihat anak ini yang dititipkan kepada kita ini nanti diperuntukkan untuk apa di muka bumi ini. Jadi ini kan pertanyaan yang paling susah. Betul. Karena yang paling susah di dunia ini itu ya mengetahui siapa diri kita. Betul. Apa peran kita. Karena ini memang tidak semua orang dibukakan oleh Allah untuk mengenal dirinya sendiri. Tidak semua orang. Dan biasanya yang sudah dibukakan oleh Allah itu adalah pasti orang ini pengajar. Maka nabi-nabi yang sudah terbukakan atau wali-wali yang sudah terbukakan pasti pekerjaannya mengantar seluruh makhluknya itu kepada Tuhannya. Tapi ketika kita ini tidak pernah mengerti siapa diri kita, kok tiba-tiba kita disuruh nganterin, itu salah kan? Betul. Pasti jadi nggak efektif itu orang yang diantarin. Nah, berarti kata kuncinya adalah setelah bahwa setiap anak itu makhluk yang dia diciptakan tidak untuk kesia-siaan, kata kunci berikutnya adalah setiap makhluk punya peran. Jadi kata kuncinya di peran. Peran ini untuk mencapai peran terbaiknya itu orang harus setidaknya melakukan dua hal dalam kehidupannya. Yang pertama itu adalah belajar terus-menerus. Yang kedua adalah bertumbuh terus-menerus. Kalau di belajar berarti kata kunci utamanya itu adalah dia di ujungnya adalah pengalaman. Experience-nya. Karena pada akhirnya yang namanya pengalaman itu adalah kesempurnaan atas ilmu. Kita ini kadang punya knowledge tapi kita nggak pernah mengalaminya. Tentu saja kan kadang-kadang kita hanya sekedar omong kosong kan? Betul. Tapi experience yang memang diperuntukkan untuk perannya loh. Nah kebanyakan orang itu experience-nya dia harusnya perannya apa, tapi experience-nya apa gitu. Gak nyambung. Berarti belajar itu adalah dia ketika berhadapan dengan dirinya, berhadapan dengan lingkungan yang ada, dia kemudian memahami ulang, melaksanakan dan memahami dan seterusnya itu maka dia dalam kondisi sampai ke puncak keilmuannya. Premisnya itu begini kalau yang di pengalaman itu. Misal saya ambil dari struktur ilmu pengetahuan. Itu pertama yang paling dasar itu adalah bahasa. Yang kedua itu adalah logika atau mantek. Yang ketiga itu baru kemudian sejarah geografi. Yang keempat baru pengalaman. Kesempurnaan ilmu itu adalah pengalaman itu. Jadi yang disimpan di otak kita ini kan kosakata, bahasa. Logikanya di akalnya itu baru kemudian merangkaikan menjadi sesuatu yang logik. Betul. Baru kemudian belajar soal yang namanya sejarah dan geografi. Dan penting itu ya. Karena sejarah itu membicarakan soal pola orang masa lalu. Geografi itu membicarakan soal memandang segala sesuatu di muka bumi ini dalam kacamata ruang. Karena pada akhirnya nanti kita akan bertemu bahwa yang kita urus ini ya ruang. Kita kan nggak sedang mengada ini, mengada-ngada dalam hidup kan. Kita memang diurusi di ruang kehidupan. Dan sejarah pembicaraannya waktu. Itu. Jadi itu kalau dari premis satu. Misalnya ada premis yang berikutnya. Saya ambil lagi untuk menguatkan adalah miliknya mungkin Ibnu Qayyim al-Jauziyah misalnya. Beliau mengatakan bahwa setidaknya manusia itu memiliki 9 tahapan untuk sampai pada kategori karakter atau 9 tahapan atau watak. Yang pertama itu adalah kosakata yang selalu sering keluar masuk di dalam pikiran kita kayak semacam lintasan pikiran. Lintasan pikiran. Contohnya kosakata tadi.
Setiap hari kan kita punya itu setiap hari. Baru yang kedua adalah kosakata ada tertentu yang memorable. Biasanya 1-2 yang memorable di kepala kita. Nah, yang ketiga yang memorable ini kemudian didalami terus, itu berubah menjadi ide. Nah, ketika tahap ini itu ada di level pikiran. Baru kemudian dia begitu ide ini menguat, dia akan berubah menjadi keyakinan. Keyakinannya ada energi lagi, dia berubah menjadi kemauan. Kemauannya menguat, dia akan berubah menjadi tekad. Beberapa ulama itu mengatakan bahwa tekad inilah itu niat, karena hubungannya dia sudah, idenya sudah kokoh di kepala, sama kemudian di jiwanya dia sudah memiliki kekuatan. Kalau Imam Syafi'i itu ya selalu mengatakan untuk memperbaiki niat itu sebelum tidur. Karena niat itu adalah bagian dari kontrak kita kepada Allah atas seluruh waktu ketika kita bangun. Jadi sebelum kita bangun itu sudah tinggal menjalankan apa yang diniatkan. Cuman kan kita kadang lupa ya, berdoa tapi niatnya lupa. Lihat ketika bangunnya nanti akan melakukan apanya. Setelah itu baru kemudian muncul tekad ya, itu semua ada di alam jiwa. Berikutnya tekad yang kuat dia akan berubah menjadi perilaku dia akan berubah menjadi kebiasaan. Kalau dilakukan terus menerus, kebiasaan yang dilakukan bertahun-tahun dia akan menjadi karakter. Sekarang kita lihat, ketika kita bicara soal karakter, berarti ujung pertama kali kan lintasan pikiran berupa kosakatanya. Jadi kalau kita ingin mendidik anak kita berkarakter yang dalam tanda kutip yang kita inginkan, isi kosakatanya dulu. Jangan sampai kosakata di kepalanya dia kacau balau. Banyak kosakata yang dikenalkan justru tidak ada hubungannya dengan pembentukan karakternya atau pembentukan perannya. Itu tadi. Hal yang tersulit kalau saya balik lagi ke peran, hal yang paling sulit memang untuk di peran itu kan mencari siapanya. Cuman kalau ulama itu kan ngasih tahu ke kita ada nasab dan hasab. Hasab, saya lihat di sini ada di buku ini. Nasab dan hasab. Hasab dan hasab. Ini ilmu ulama yang jarang diangkat kembali oleh orang Muslim. Meskipun kita nggak boleh juga kemudian berbangga-bangga dengan nasab dan hasab kita, tapi setidaknya itu alat untuk menjelaskan kepada anak kita tentang bagaimana buyut-buyutnya kakek-kakeknya dulu. Penting ya itu. Sekali. Karena nggak mungkin mereka nggak bisa tiba-tiba hadir. Orang di atas itu rata-rata diabetes, turunannya pasti rata-rata juga. Orang di atas rata-rata dia hasabnya misalnya pendidikan ya turunannya biasanya begitu, nggak jauh-jauh beda. Nah yang kedua berarti setelah yang pertama tadi itu adalah dia belajar terus menerus. Nah yang kedua adalah dia bertumbuh. Bertumbuh itu parameternya sederhana. Setiap hari semakin hari ke depan semakin lama semakin baik. Semakin lama semakin baik. Kalau kita bicara pertumbuhan, kita bicara hikmah kata kuncinya. Hikmah kata kuncinya. Karena hikmah ini adalah anugerah yang diberikan makhluk berupa manusia satu-satunya. Nggak didapat manusia kalau nggak di dunia. Karena di akhirat nggak dapat ini. Iya. Di akhirat nggak ketemu kata ini. Kenapa? Karena di akhirat dia manusia ini sudah di fasulnya sudah sudah ditetapkan semuanya. Di dunia ini itu manusia berhak untuk memilih. Karena hikmah itu kata kuncinya adalah akibat. Kalau ilat itu kata kuncinya sama dengan sebab. Jadi kalau akibat kita bicaranya adalah hikmah itu adalah akibat atas yang kita lakukan atau kita tinggalkan. Karena di dunia ini kita diberi hikmah untuk memilih segala sesuatu yang kita lakukan atau kita tinggalkan. Itu akan memiliki dampak itu. Nah dampak kan ada dua pastinya, kebaikan atau keburukan. Positif negatif. Iya kan. Nah persoalannya kita jarang mengukur hikmah itu. Kadang-kadang kita ini kalau sudah kebaikan ukurannya kecil-kecil. Padahal harusnya kita bicara kalau toh kita ini memang sama-sama ingin, misalnya sama-sama ingin untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu.
dan dampaknya kebaikan, sebaiknya kan kebaikannya ini berdampak besar kepada banyak orang. Ukurannya harus ada. Kalau toh dia sudah berdampak besar, seharusnya dia bisa bertahan lama kebaikan ini. Jangan cuma sehari 2 hari saja. Nah, ukurannya begitu. Di keburukan pun sama. Jadi karena di dunia ini ada hikmah dan kita harus bertumbuh di lorong yang kita pilih. Misalnya kalau anak saya juga menginginkan maksudnya di kebaikan kan. Kalau memang serius untuk di keburukan, sekalian aja di keburukan dengan skala yang besar. Toh ada juga yang namanya sejarah-sejarah yang melakukan itu. Iya, betul. Ya kan? Dan itu juga dituliskan di dalam sejarahnya. Misalnya Genghis Khan. Memang ini sampai sepertiga bumi, ya. Dan berbangga untuk itu kan. Berbangga untuk itu. Nggak tanggung. Nggak tanggung sekalian. Nah, kita ini kadang-kadang tanggung. Karena pada akhirnya di dunia ini itu urusannya kompetisi. Kompetisi atas ini. Kita di dunia ini ya kompetisi. Itulah semua ayat-ayat atau hadis yang menceritakan soal kebaikan itu selalu dengan bahasa-bahasa yang cepat. Dianjurkan dengan bersegera gitu. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba itu kan artinya dia harus berlomba-lomba, bahkan dengan kebaikan harus berlomba-lomba, apalagi dengan keburukan. Jadi karena kita ini hidup di dunia ini karena ada unsur hikmah ini, maka kita berkompetisi. Kompetisi yang paling kita rebutkan di dunia ini itu 2. Pertama tanah, kedua air. Pertama tanah, kedua air. Berupa fisik maksudnya, tanah dan air. Karena memang pada akhirnya itu yang saya sebutin tadi, kita kan hidup di dalam ruang geografis yang isinya bumi. Betul. Sekarang pertanyaannya begini. Saya ini ada gedung inilah. Kalau gedung ini kemudian saya ambil, karena saya mampu misalnya. Tapi kemudian ada orang yang dengan agenda keburukan dia pakai gedung ini. Kira-kira orang itu seluruh yang ada di atas tanah ini agendanya keburukan atau kebaikan? Keburukan. Maka orang-orang yang dalam kondisi yang dia punya megang hikmah dalam kebaikan, nah seharusnya dia berkompetisi dengan orang-orang ini. Karena orang-orang ini juga melakukan itu. Misalnya ini jadi tempat prostitusi, tiba-tiba kemudian kita ini marah-marah gitu. Karena kita memang nggak mampu untuk beli. Betul. Iya kan? Artinya kita harus bertumbuh atas ruang kekhalifahan kita atau ruang pengantaran kita makhluk ini dengan agenda-agenda kebaikan itu. Dengan agenda-agenda kebaikan itu. Nah, itu poinnya yang sekiranya ini. Nah, karena ruangannya ini adalah sangat berhubungan erat dengan keluarga kami, maka kami memandang-mandang bagaimana cara untuk melakukan visi ini kan kira-kira gitu. Jadi cara untuk melakukan visi ini dari urutan makhluk yang harus diantar sesuai dengan perannya. Dari peran ini dia harus belajar terus dan bertumbuh terus menerus. Pada akhirnya dia harus memiliki agenda kebaikan dan penguasaan atas itu semua untuk agenda kebaikannya dia. Ya pada akhirnya kemudian kita harus tahu cara menanamnya. Urutan kerja kalau dalam bahasa manajemen itu. Jadi kan kalau dalam manajemen itu kan ada pertama tentuin goal. Habis itu masuk goal antaranya, jangan dibagi-bagi kan goalnya ini. Setelah itu dari goal ini, goal antara ini diturunkan ke area manajemen di flowchart. Nah, munculnya turunan ini itu kan yang namanya adalah urutan kerja. Jadi satu proses. Activity list atau SOO. Per flow-nya ini, flowchart-nya ini ada yang namanya area manajemen dan di sini kemudian dibikin efektif dan efisiennya sampai pada akhirnya kemudian kita ketemu yang namanya SOP dan KPI kalau di dalam corporate ya. Artinya kita harus bicara dulu ini urutan kerja untuk menanam anak supaya sampai ke sini. Karena kalau enggak urutan kerjanya salah, berarti hasilnya juga nanti salah. Dan ternyata Rasul itu ngasih tahu ke kita itu enak. Mendidik anak itu persis kayak menanam pohon. Persis kayak menanam pohon. Kita ambil contoh ya. Ini kita menanam pohon cabai misalnya. Pertama kali kita menanam pohon cabai itu berarti kan kita cemplungin dulu di air
semalam, yang bijinya ya, yang dia tenggelam nanti ditanam, yang mengapung dibuang, karena yang mengapung pasti dia kurang baik biasanya. Kemudian inilah kalau di dalam manusia fasenya fase janin. Yang melakukan tetap petaninya, ini juga petaninya. Kalau yang ini petani beneran, yang ini ibunya, anggaplah begitu. Karena memang begitu analoginya. Setelah itu dia keluar jadi bayi. Ini sama, ditanam tapi dalam kondisi yang dia ada media tanam tapi kecil kan. Terus dia dimasukkan di rumah kaca, sekali lagi di rumah. Terus kemudian nggak boleh kena sinar matahari langsung dan macam-macam. Ini sama bayinya juga keluar, janin jadi bayi kan. Berarti dia harus tetap di rumah, ya kan? Ya, habis itu dia juga harus bersama petaninya, namanya ibunya. Jadi nggak boleh kena sinar matahari langsung, udara juga harus ditatain gitu. Maka ada di gedung, ada dikasih minyak telon dan seterusnya. Setelah itu kemudian ada muncul di Lombok ini akar sedikit, sampai kemudian muncullah batang dikit itu. Kalau itu fase kanak-kanak lah katakanlah. Berarti fase ini itu tetap di rumah kaca. Kalau di betul. Kalau yang ini harusnya tetap di rumah kan. Betul. Iya kan? Yang masih ada sedikit itu kecil ya. Iya, kecil. Harusnya tetap di rumah kaca. Nggak boleh ada kena belum keluar. Betul. Nah, ini juga sama kan harusnya. Apa itu level fase SD? Fase anak-anak kan? Fase anak-anak. Iya, kan? SD Pak atau? Ya. Kalau anak-anak harusnya di bawah 12. Di bawah 12 tahun. Kalau bahasa Inggris kan teenager itu dari 13 tahun. 13 tahun teenager. Berarti anti 19 ya. Kalau yang berikutnya kemudian berarti di fase anak-anak ini dia tetap harus di rumah bersama petaninya. Ya kan? Betul. Petaninya namanya ibunya itu tadi. Setelah itu kemudian ini tumbuhan ini itu batangnya sudah kuat, akarnya sudah kuat, kemudian dia punya daun yang sudah kuat, kokoh. Baru kan setelah itu ditanamnya di sawah lepas. Iya betul. Betul kan? Harusnya kan dilepas di tanah sawah itu. Berarti kalau ini anak balik, harusnya dia sudah dilepas untuk mengarungi dunia sesungguhnya, nggak di rumah lagi. Nah, usia kebanyakan SMP kita ya, teenager itu ya. Kebanyakan kita cara nanamnya salah. Masih kecil diberikan keluar rumah, mau udah gede diminta di dalam rumah. Kalau kemudian kita ini masuk di anak balik, itu tetap di dalam rumah. Terus ayat-ayat yang membicarakan tentang kelilingilah bumi, analisalah dan segala itu fungsinya untuk apa itu nanti? Di mana ya levelnya betul. Karena balik itu adalah syarat orang beragama. Karena memang agama ini beban. Hanya bisa diberikan kepada orang yang akalnya cukup, fisiknya kuat dan jiwanya tenang. Jadi pasca balik agama sudah kena dirinya. Nah, ini kebolak-balik orang. Masih bayi, masih TK, masih SD diberikan pihak ketiga. Begitu balik diminta di rumah. Nah, kami tipe orang yang pencemburu problemnya. Cemburu kami adalah kami tidak ingin anak-anak kami ini memiliki idola selain kami. Jadi kalau ada idola lain itu kami cemburu. Jadi itulah jawabannya kira-kira. Gitu. Kenapa Mas Uling? Ya, yang Bapak bisa ngasih anak itu inspirasi seperti itu sampai berbab ini ya, berjilid-jilid. Ini ada Abiku Memang Beda yang nasihat Abiku tentang kepemimpinan ya. Terus juga di meja makan. Pasti kan Bapak juga kalau kayak gini saya menuang air kan. Berarti kan nggak mungkin saya bisa tuang kalau nggak ada isinya kan. Kalau boleh tahu background Bapak sampai bisa ilmunya Masya Allah gitu. Apakah Bapak pesantren dulu? Terus juga kan kita nggak semua nih para ayah-ayah seperti saya yang
dikasih kesempatan yang sama untuk mengecap ilmu itu dari pondok pesantren, apakah kita juga bisa untuk belajar seperti itu, hikmah-hikmah yang bisa kita tularkan ke anak-anak gitu Pak? Kalau saya itu begini, ada yang penting dalam tadi kalau saya lanjutkan di yang belajar ya, bab belajar. Bab belajar memahami ulang, memahami ulang gitu ya. Inti dari belajar itu sebetulnya bukan institusi. Inti dari orang belajar itu di satu kata namanya asy-syaikhu, guru. Oke, ya siap. Dari guru. Kebanyakan anak itu tidak diajari insting mencari guru. Maka hidupnya itu nggak efektif. Anak saya memang pelajarannya pertama kali untuk mengenal pelarnya itu saya ajari terus tentang buyut-buyutnya dan segala macam, sehingga terekam di dalam pikirannya buyutnya ya memang pengusaha, memang pendidik dan seterusnya. Setelah itu untuk dia berpengalaman itu tadi lewat belajarnya dia harus mencari guru. Kan berarti tinggal nyari guru yang setipe dengan kira-kira hasab nasabnya dia kan, yang sudah melampaui gitu ceritanya. Mentornya ya, betul. Tidak hanya sekedar mentor, karena bukan guru cuma itu dia harus sudah ketemu makomnya, level dari dia capaiannya gitu. Karena ada satu hal yang paling kita bisa gampang dapatkan dari guru, karena guru itu selalu membicarakan satu hal namanya antisipasi tentang segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Karena dia bisa sampai. Jadi udah gampang, pernah, udah tahu. Nah sekarang kita ingin belajar yang namanya misalnya akuntansi perusahaan, belajar kepada orang yang belum pernah belajar mendirikan perusahaan. Bagaimana kemudian kita bisa paham? Cara bacanya aja keliru kan. Gitu. Karena kebanyakan saya karena pengusaha ya, banyak rekrutan di fase-fase awal dulu. Orang itu kadang-kadang ketika dia jadi murid atau mahasiswa, saya akuntansi anggap ya, itu dalam pendidikannya dia lupa, guru ini lupa untuk mengajarkan ketika si mahasiswa ini itu harus berperan apa di dalam akuntansi itu. Karena cara bacanya beda. Dia berperan sebagai investor kah? Ketika dia belajar, dia berperan sebagai seorang CEO kah, CFO kah, ataukah manajer tengah, ataukah kemudian dia hanya supervisor, atau terakhir dia tukang. Cara bacanya semua beda. Betul. Nah persoalannya identitas mahasiswa ini sebagai apa ketika belajar itu nggak selesai. Itulah yang membuat orang terlalu banyak keluar energi, biaya, waktu, tapi muter-muter nggak karu-karuan. Karena memang banyak yang tidak dia relate dengan dirinya. Iya benar. Sekarang lulusan sarjana di Indonesia nganggur banyak banget. Bahkan katanya semakin levelnya sudah pasca dan yang lain, semakin susah kerja. Ini jadi fakta yang nggak bisa kita nafikan ya Pak ya. Kira-kira menurut Bapak masalah kita nggak usah ngomongin yang lebih skup yang lebih besar lah gitu. Berarti lebih penting itu adalah guru berarti. Guru. Kita bukan mencari institusi tapi guru. Pertanyaan saya adalah untuk mencari guru yang pas buat anak kita, apa sih kriterianya? Selain tadi dia misalnya sudah melampaui, sudah makomnya, sudah di makomnya. Lebih detail lagi mungkin Pak, misalnya apakah harus ikhlas gurunya ataukah guru yang seperti apa? Misalnya nih Umar deh. Umar sekarang sudah masuk ke SMP. Umar sekarang belajar di mana dan seperti apa spesifikasi gurunya yang itu cocok buat Umar misalnya dengan nasab dan hasabnya Umar. Oke, Umar misalnya begini, kalau Umar ya. Umar pernah saya tanya begini, "You besok berperan apa?" Mulai dari situ dulu ya, berperan. Karena kosakata ini kan sudah merangkap, istilahnya mendarah daging di dirinya. Karena dia sudah tahu kan kakek-kakeknya bagaimana, terus saya sendiri bagaimana hari-hariannya kan. Ya dia bilang, saya ingin jadi yang mengalahkan api dan jadi
orang paling kaya di dunia melalui investor. Maksudnya sebagai investor, bukan pengusaha. Karena benchmarking dia saya investor. Benchmarkingnya dia saya. Terus saya bilang, oke, bagus kalau begitu. Sekarang kalau kamu mau masuk ke dalam sebagai investor macam api, ini peta jalannya nih, saya kasih tahu. Kamu harus belajar dulu mulai dari small business. Masuk dari small business, nanti ada kata kunci di situ yang penting kamu untuk pelajari supaya bisa berpindah ke big business. Dari big business itu ada kata kunci lagi untuk kamu bisa berpindah ke acquisition company. Jadi mengakuisisi company lain. Gitu. Itu ada kata kuncinya. Begitu kamu sudah lihat di dalam akuisisi ini, kamu bakal bisa jadi investor dengan baik. Untuk kamu bisa pergi ke investor ini berarti setidaknya kan ada 3 yang dia lalui. Small business, big business, ya. sama kemudian akuisisi. Berarti yang harus dia lakukan small business dulu. Small business, big business, dan akuisisi. Itu seluruhnya pekerjaan manajer. CEO itu tetap saja manajer, karena manajer adalah orang yang masih intens untuk mengurusi perusahaan. Sedangkan investor kan sudah enggak. Betul. Udah lepas. Iya kan, udah lepas. Macam saya ini kan udah lepas. Ya. Berarti pelajaranmu adalah manajer. Nah, manajer itu ada setidaknya 3. Manajer atas direksi, manajer tengah, sama kemudian supervisor. Pelajari, temui semua orang ini. Masing-masingnya waktu itu saya bilang 100 orang yang harus ditemui. Kira-kira kalau dia ngumpulin orang-orang yang di Sekop, manajer, di supervisor dulu, diajar 100 orang, ini diajar 100 orang, ini diajar 100 orang, kira-kira kan gurunya ada 300 itu. Iya. Kira-kira kalau dirangkaikan dari seluruh hal yang dia temui itu, masa dia nggak punya kesimpulan? Punya lah. Karena orang ini kan orang yang sudah ketemu semuanya sebagai perannya. Betul. Nah, dia sudah ngerti. Pertama diajar dulu yang di apa? Berarti banyak dong gurunya. Sekarang ini sudah sekitar 1.500-an jumlahnya dia. Karena berhenti di apa namanya? Di pondok aja. Yang saya ajarkan ke anak-anak saya itu sebelum adalah pondok itu udah 1.500. Masya Allah. Yang saya ajarkan ke anak-anak saya itu ya insting mencari guru. Maka dia mengoleksi guru. Namanya aja men-searching guru. 1.500 apakah di tim Bapak tuh banyak orang di luar juga. Kok dia bisa berkenalan, mencari, diajarin juga. Seperti itu insting. Misalnya ya, kalau hari ini Mas benar-benar gak pegang uang, terus ada orang yang mengatakan sudah tukar aja yang namanya aqua ini jadi apa? Mas juga bisa kok pada akhirnya. Sama aja. Karena orang itu memang harus dijelaskan dulu kedudukannya, baru dia akan bergerak. Gitu. Lanjut Pak. Terus kalau oke, sekarang udah 1.500 gurunya beliau. Tapi beliau juga sekarang belajar lagi. Artinya dari yang tadinya di rumah kaca pindah gitu ya, kalau itu ya, pindah ke memilih institusinya, sekolah yang sekarang Umar untuk belajar di situ. Apakah itu karena lebih ke apa sih Pak? Apakah lebih ke manajemennya atau lebih ke akidahnya, ke akhlaknya, ke basic apanya sebenarnya di usia SMP? Usia ya SMP lah, teenager. Dia konsentrasi untuk menghafal Qurannya sama bahasa Arabnya. Itu saja sepanjang ini. Dan itu juga masih pondok kami gitu. Masih keluarga ya. Jadi dia sudah punya peta jalannya dia sendiri. Umar ada peta jalannya dia sendiri. Yang buat Umar. Kita cuman ngasih ilmunya, hikmahnya aja, biar Umar yang menentukan jalan hidupnya. Pada akhirnya dia yang berperan atas dirinya sendiri. Karena dia sudah balik, dia punya hak kebebasan untuk memilih untuk menjadi apa dirinya. Oke.
Bapak tadi pernah ngomong, saya jadi kepo aja. Umar ingin jadi investor mengalahkan Abi kan gitu ya ceritanya. Lalu Umar berarti sudah punya peta jalan. Kira-kira Bapak jadi Umar pernah ngomong dong ke Bapak, apa aja peta jalan Umar, milestone-nya untuk Umar jadi seorang investor. Di usia berapa Umar ingin jadi seorang investor? Sejak usia 8 tahun. 8 tahun. Dan direalisasikan dengan targetnya Umar ingin di usia berapa? Umar pernah ngomong ke Bapak? Sebetulnya dia sudah investor sekarang. Oke. Sudah. Dia sudah, setidaknya dengan skalanya dia ya. Iya betul. Ya, skalanya dia. Tapi milestone dia untuk manage sudah dilalui. Sudah dilalui. Kayak misalnya ya dulu waktu kan flashback aja. Iya. Untuk mengajarkan anak saya itu kata investasi. Rata-rata anak saya di usia 8. Karena 8 itu gini, 8 itu adalah usia anak itu sudah mulai, bahasa Jawa itu ndolor. Ndolor itu bahasa paling pasnya adalah dia sudah bisa paham, nggak anak-anak lagi. Sudah bisa mikir gitu, meskipun belum sempurna cara mikirnya gitu. Ini masih bisa diajak ngobrol ya. Nah, di 8 tahun itu biasanya saya kasih tahu, kamu mau nggak investasi di perusahaannya Abi? Ya, lagi ada invest baru di perusahaan. Invest itu apa? Udah dari nih, kalau kamu nabung di bank, di sekolah, di mana misalnya, nanti kalau di bank dapatnya bunga dihitung dari rata-rata. Kalau dulu biasanya 6 atau 5,5, sekarang bisa ke 7. Atau kamu masukkan ke surat utang, obligasi, itu tergantung dari kebijakan pemerintah dan seterusnya gitu. Kalau di ABI itu private company, perusahaannya ABI, nanti kamu sebagai pemilik bisa mendapatkan laporan keuangan. Jadi uangmu bisa berkembang dari situ. Jadi kamu memiliki yang namanya perusahaan ini. Jadi nanti ABI akan bisa menjelaskan kepadamu karena kamu investornya perkembangan perusahaan ini. Dan pasti uangmu jauh lebih banyak. Masa kamu nggak percaya ABI? Biasanya begitu saya. Dia punya uang pertamanya dari mana dong? Dari hasil lebaran. Oh iya. Pasti semua anak punya kan? Tapi dia keep itu ya untuk jadi investor ya. Iya, harusnya kita kasih pengertian kan. Oke. Karena kalau kosakata ini nggak kita kenalkan, misalnya uang itu kan jarang dikenalkan di rumah kita. Ya. Sesifatan uang itu bagaimana, karakternya bagaimana, diajarkan, cara berternaknya bagaimana, cara mengelolanya, cara mengantar uang itu yang terbaik. Apa yang kayak gitu sudah boleh diajarkan untuk anak seusia itu? Kalau saya, apa nggak terlalu muda? Bagi saya tidak. Kalau faktanya dia bisa jajan kok. Iya, masih seperti anak yang lain, masih aman ya sebenarnya. Kalau dia sudah tahu bahwa benda ini adalah uang, seharusnya kita sudah kasih tahu uang ini perannya apa, bentuknya apa. Jadi kamu anterin uang ini kepada kebaikan. Belajar itu pada prinsipnya sederhana kok. Apa saja yang membuat bermanfaat untuk hidup kita, itulah ilmu. Iya, betul. Nah, sederhana itu. Artinya nggak jauh-jauh aslinya. Jangan terlalu mikir terlalu di luaran yang kita nggak kuat. Jadi dekat kita kemudian karena kita kemudian dalami dan kita jagain dan kita sabari. Ada di luaran sana satu orang yang bilang bahwa setiap orang itu ada perkembangan peserta didik lah gitu, dimana untuk skala segini dia harus lebih banyak bermain dibandingkan orang yang takutnya nanti di usia berapa dia jadi orang yang akhirnya karena merasa terkungkung dengan banyak tugas, beban, peran hidup misalnya, akhirnya dia jadi suatu saat menjadi orang yang nakal misalnya dalam tanda kutip karena waktu dulunya masa kecil kurang bahagia. Apakah itu relate atau Bapak tidak setuju dengan pernyataan itu? Saya tidak ingin bertentangan dengan pendapat siapapun, karena belum tentu juga yang berpendapat itu anaknya diperlakukan sama oleh orang itu dengan pendapat dia sendiri. Tapi setidaknya saya punya pendapat saya sendiri.
Saya punya hujah yang cukup kuat tentang anak saya. Kenapa? Karena saya memiliki catatan sejak anak saya itu dalam kandungan, di pertama kali dalam kandungan. Catatan apa Pak? Ya, saya mencatati semua kondisi istri bagaimana, kondisi anak pas lahir kondisinya apa. Setiap anak ada bukunya. Tiap tahun ditulisnya Pak atau tiap bulan? Tiap hari, tiap saya bisa mau menemukan data baru tentang dia. Buat apa itu Pak? Sekarang kalau Anda ingin mencintai seseorang, masa Anda nggak memperhatikannya? Cara saya memperhatikannya adalah mencatatnya. Karena ini adalah bagian dari pekerjaan saya sebagai ayah untuk mengantarkannya. Gimana bisa saya mengantarkan sedangkan saya nggak menelitinya? Mungkin orang lain tidak akan pernah bisa memandang anak saya karena memang dia nggak punya catatan tentang anak saya. Dan yang paling tahu tentang tanaman ini ya saya, petaninya. Betul. Nah, setiap hari saya catati, setiap hari saya sirami, setiap hari saya berajak ngobrol supaya ini tanaman baik. Pak, boleh tahu nggak sebelum Umar sekarang pesantren di luar, setiap harinya Umar itu jam ininya ya dari mulai bangun apa ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita, terus belajarnya seperti apa, di jam berapa, gimana itunya Pak, ada nggak tips-tipsnya mungkin? Bangun layaknya yang lain. Terus biasanya kita jalan pagi pasca itu. Jalan pagi. Bareng sama bapak sama ibu juga. Bareng. Karena itu wahana kami berkumpul untuk saling tukar tambah kosakata ya. Berapa aja sejam ada? Ya sejam sampai 1,5. Biasanya keliling kampung atau keliling di dekat situ ada satu pabrik yang agak besar yang kita bisa pakai jalan. Jalan-jalan ya. Jogging area lah ya. Iya betul, sambil ngobrol ke sana kemari. Karena jalan kaki itu olahraga yang menurut saya ringan, yang bisa diajak orangnya itu masih bisa saling ngobrol. Cuman secara waktu harus diperbanyak supaya tetap berkeringat kan. Jumlah kalori yang dikeluarkan. Sembari itu kan berarti kami saling dialog sambil ngobrol satu sama lain. Biasanya ya habis itu udah punya agenda masing-masing. Kalau Umar biasanya sama saya ya berarti ikut saya, ikut ke kantor, ikut meeting. Kadang kalau dia punya agenda sendiri ya dia pergi sendiri. Sering ikut dengan bapak di kantor? Dia fase awal-awal ya. Iya. Dia yang suka memang ingin sama atau yang bapak memang mengajak supaya Umar lebih paham dengan, karena mau jadi seorang investor itu, mulai dari small business dan yang lain itu. Pada akhirnya itu begini, orang itu akan gampang melakukan segala sesuatunya dengan sangat riang ketika memang dia diperankan untuk itu. Sesuai passion maksudnya Pak? Iya, pengetahuan dia tentang, misalnya ya, kita ini kadang-kadang nggak tahu peran kita, tapi kok kita senang di sini sampai nggak dibayar pun nggak apa-apa. Karena memang kita pada akhirnya ternyata ini toh peran saya. Hal-hal yang paling saya senangi, yang gembira ketika saya lakukan. Nah Umar itu ya karena dia sudah menyenangi dari awal apa yang dilakukan oleh agenda-agenda abinya kan. Nah itu berbeda dengan adiknya yang kedua. Oh, nggak disamakan Pak? Oh nggak bisa. Setiap orang, karena saya punya catatan. Yang kedua misalnya Pak, jadi kepo nih. Kalau yang kedua itu bagus dia di publishing dia bagus. Karena ini anak pembaca, pemikir. Cara menggerakkan yang satu sama yang kedua ini memang berbeda. Kalau Umar sama adiknya ini berbeda. Kalau Umar itu dikasih perintah saja dan ada dari perintah itu ada reasoningnya, ada alasannya kenapa kamu harus melakukan, kayak tadi itu ya, kamu jadi investor ya begini. Nah, jalani itu ketemu sama sekian banyak. Dia lakukan karena dia tahu persis ada jawaban dari perintah itu. Dia menemukan jawaban-jawaban itu dari perintah itu. Paham. Dari melakukan,
Kalau yang kedua dari baca. Kalau yang kedua itu problemnya begini, dia nggak bisa kalau kemudian dikasih perintah model kayak gitu. Itu yang ada malah dia, misal satu contoh waktu apa ya yang paling gampang, kemarin saya baru ditanyain juga ini dengan sahabatnya. Waktu dia memperbaiki bacaan apa namanya Qurannya misalnya. Waktu itu saya bilang, ini kalau kamu nggak nambah-nambah, kalau kamu memang nggak mau belajar di sini maksudnya di rumah, baiknya kamu di dua tempat. Pertama tinggal bersama ustadz di rumahnya, atau yang kedua di pondok. Setelah itu biasanya jawabannya dia, ya nanti saya pikirkan ya, biasanya. Karena dia nggak langsung excited kayak Umar. Waktu saya tanya lagi, gimana, udah dipikirin belum? Ya belum lah, jawaban dipikirin aja belum. Gak susah orang ini. Tapi saya tahu persis dia punya skema, karena dia pembaca dia punya interest itu ke banyak hal, sehingga kalau dia itu tipenya adalah begitu dia menyukai sesuatu itu saya sebetulnya tinggal dorong saja, saya kasih sampai puas dia. Ternyata kalau bukan, ya berarti bukan di situ, besok begitu pindah lagi. Jadi kalau Umar itu saya kasih perintah, jadi saya di depan, Umar saya tarik. Kalau yang kedua ini enggak, dia di depan, saya dorong. Kalau saya narik nggak efektif. Ini orang punya, kalau bahasa di hukum itu kan hukum inersia, hukum kelembaman lah, paling pas. Jadi setiap benda punya sifat kemalasan kan. Dia kalau mau bergerak dari satu sisi ke sini ya, betul. Dia butuh gaya W kali T, usaha kali waktu. Usaha kali waktu saya untuk gerakin dia capek sekali, lebih baik dia sendiri aja, tinggal saya dorong aja. Gitu. Nah, komunikasi semacam ini memang kan hanya bisa didapat dari memperhatikan satu persatu anak. Karena pada akhirnya orang itu akan lebih nyaman ketika diperlakukan secara pribadi atau individu. Spesial ya. Semuanya spesial. Nah gimana? Saya kan lagi nganterin orang per orang, bukan nganterin kelompok. Harus ya kan saya antarkan makhluk per makhluk. Meja ini saya harus antarkan ke peran terbaik sebagai tempat makan saya, maka saya harus lindungi ini dengan baik. Kantor ini sama, bisnis ini sama, orang-orang yang ada di ini sama, terus di pabrik misalnya sama, gelas juga sama. Benda mati saja kita harus antarkan pada peran terbaiknya. Gimana manusia? Pada akhirnya ya harus dilihat satu persatu, nggak boleh dalam satu komunal sama, nggak boleh disamakan. Iya. Dan belum tentu adiknya, apakah adiknya juga harus buat buku? Adiknya kemarin saya tanya itu berkeinginan membuat. Apakah ini kewajiban? Oh enggak, saya enggak pernah. Katanya ini adalah syarat ya, kalau itu Umar. Oh itu Umar. Ya. Yang lain belum tentu. Kan bisa jadi berbeda syaratnya. Yang memberikan syarat siapa? Gimana? Bapak yang memberikan syarat bapak. Saya. Karena Umar itu saya temukan dia pintar, dia pandai untuk menuliskan kembali. Sebenarnya sebelum menulis ini, Umar itu sudah menulis semua resume buku yang saya sudah kasih. Iya betul. Umar pernah ngomong itu di sini. Iya, banyak bukunya, Pak. Ya lumayan banyak. Buku kepemimpinan, buku-buku apa? Umar itu menyenangi di 5 topik utama, dan dia fokus hanya di situ. Beda sama adiknya. Adiknya lebih luas. Lebih banyak. 5 topiknya, Pak? Yang pertama Sirah Rasul dan sahabat. Ada berapa buku Sirah yang Umar baca? Mungkin dilihat di Facebooknya saya nggak tahu. Oke. Yang kedua itu adalah tokoh-tokoh biografi. Ya. Terus yang ketiga dia di investasi. Semua hal yang terkait dengan investasi dia pasti akan kejar. Yang keempat dia akan bicara soal ekonomi seluruhnya, misalnya laporan keuangan, akuntansi, finance, akuntan, finance, tax, pajak, terus anak sekecil itu ya
sudah mikirin itu ya, udah baca buku-buku berat kayak gitu ya Pak? Karena sebetulnya gampang kok cara menjelaskannya itu. Kalau dia memang berpengalaman sudah. Ini anak belum pengalaman, dikasih kosakata ya mental. Makanya cari mentor yang memang sudah berpengalaman untuk ngomongin itu ke dia. Ya ke dia, dan dia juga berpengalaman di itu. Karena itu saya kata tadi yang saya katakan, mahasiswa itu kadang ketika dia belajar dia nggak tahu siapa dirinya, berperan apa. Mau belajar akuntan, dia mau di apa, sebagai CEO kah atau CFO kah atau apa. Betul. Karena cara bacanya beda. Ya cara bacanya beda neraca itu. Bagi seorang investor, sisi kanan yang harus paling banyak dia otak-atik. Bagi seorang CEO, CFO itu bagian kiri yang harus dia otak-atik. Sambil semuanya menegosiasikan pada akhirnya. Apa yang dinegosiasikan itu cuangnya, laba. Makanya di dalam neraca itu ada manajemen laba. Karena pada akhirnya bisnis itu core utamanya, inti dari bisnis itu kan satu, namanya transaksi. Transaksi itu pengertiannya kan exchange, pertukaran. Ya. Barang dengan barang, barang dengan uang, barang dengan jasa, jasa dengan jasa, jasa dengan uang, jasa dengan barang, uang dengan uang, uang dengan barang, uang dengan jasa. Ya. Artinya kalau kemudian kita ini mau exchange, berarti semua saling menggenggam yang namanya laba, karena yang ditukar kan laba, nilai tambahnya, value-nya. Entah bentuknya value, tapi pada akhirnya value itu teruangkan, atau terbarangkan, atau terjasakan. Betul. Ya kan? Intinya adalah kita negosiasi di bidang itu. Nah itu kalau di dalam perusahaan capture-annya itu kan sederhana, di laporan keuangan. Iya kan? Betul. Nah kalau kemudian investor nggak pernah ngerti laporan keuangan, bahaya. Terus ketika saya tanya ke Umar misalnya, terus kamu kalau nggak bisa ngerti, terus kamu jadi investor cap apa? Iya kan? Ya kamu harus belajar. Maka cara belajarnya yaitu tadi, dia harus mengikuti dari perannya dia itu tadi. Bapak, kalau kita ngomongin tentang tadi ada peran, terus juga sebenarnya ketika tadi Umar sudah menemukan peran hidupnya, di usia berapa menurut Bapak Umar layak menikah? Umar bukan menurut saya ya. Kalau menurut saya atau plannya dia udah ada. Kalau plannya dia ada, tapi saya nggak bisa sebutnya karena itu pribadinya dia. Tapi kalau menurut saya tidak ada menurutnya. Menurut saya nggak ada. Karena bagi saya Umar itu sudah balik. Artinya kalau sudah balik itu sudah dia menentukan jalan hidupnya. Ya bagi saya iya. Jadi Bapak sudah selesai mengantarkan berarti? Ya belum dalam fase merdeka. Setidaknya pilihannya itu merdeka. Karena dia sudah dibekali dengan rasionalitas, dengan setidaknya urusan-urusan hati. Karena kalau hanya akal saja yang diunggulkan juga kadang ada buntunya kan. Karena pada akhirnya ilmu itu kan cahaya. Gitu. Jadi saya membebaskan. Saya nggak ingin mengekang orang karena ini makhluk hidup sendiri, ada tanggung jawabnya sendiri. Kalau Umar yang tahfiz sama bahasa Arab, apa itu karena Bapak arahkan atau memang Umar yang mau sendiri? Kalau itu bagian dari meeting keluarga. Meeting keluarga. Diskusi. Kami memang rutin kalau itu. Tiap hari? Ya enggak, kalau sekarang ini kan enggak ya, karena Umar kan. Iya enggak, kalau dulu. Kalau dulu ya tiap hari. Tiap hari yang tadi jalan gitu sambil jalan. Makan di mobil. Oh ya, di mobil. Jadi Bapak itu sangat ada satu hal yang menarik menurut saya. Apa sih sebenarnya menurut saya tuh Bapak tuh sangat keluarga banget ya. Family man gitu. Iya. Tadi pencemburu, saya nggak mau anak saya. Kan ada orang tua yang ya udah anak saya biarkan dia belajar mencari tokoh yang lebih hebat dibandingkan saya. Dia punya idola yang lain selain saya. Terus kayaknya Umar juga lebih banyak belajar, baca, ketemu dengan relasi-relasinya Bapak. Artinya semuanya diarahkan, dibimbing oleh Bapak. Karena ada orang juga yang
ya udah kamu nih dititipin nih di sini nih gitu. Atau kalau memang belum waktunya, tadi Bapak bilang tahapannya itu memang harus kayak gitu. Poinnya gimana sebetulnya? Ya kalau tadi kalau saya lihat family man atau bukan gitu Bapak. Iya betul. Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Saya tidak tahu. Nah, setidaknya saya melakukan apa yang saya rasa Harus dilakukan. harus saya lakukan sebagai ayah. Sebagai ayah. Sebagai ayahnya yang mencintainya. Karena kata kuncinya ada di situ. Apakah menurut Bapak, misalnya Bapak pengusaha atau Bapak investor, Bapak memperlakukan itu pun untuk corporate yang sedang dibangun, usaha yang sedang dibangun, atau ya keluarga ini yang lebih penting menurut saya gitu? Seharusnya kan begitu. Harus relate semuanya kan. Oh, relate semuanya. Karena kalau enggak akan jadi lucu. Mencintai keluarga, mencintai apa yang kita lakukan juga, usaha kita, investasi kita gitu ya Pak ya. Semuanya harus dalam perhatian kita gitu ya Pak ya. Ada di kredo kayaknya. Ada di kredo ya Pak ya. Ada di kredo ya. Siap. Karena kredonya banyak banget Pak. Jadi banyak nilai-nilai hidup yang nilai hidup yang Bapak dapatkan dan Bapak share ke sebenarnya menurut saya masih belum diambil intinya. Belajarkah Bapak dari seorang guru atau dari banyak kehidupan yang menempa hidup Bapak? Iya, saya belajar dari setidaknya banyak guru. Banyak guru. Dari banyak guru. Dari banyak guru ya. Usia berapa Bapak sekarang? Kalau boleh tahu itu, atau range berapa? Atau di bawah berapa? Ya, di bawah, under 40 lah. Under 40. Ya. Di sini ada satu yang menarik. Bapak punya cita-cita, katanya Desember 43. Ya, 2043. Nah, 100.000 CEO dan punya panti kalau nggak salah yang banyak, betul Pak? ini Kalau nggak salah di sini. pondok pesantren. Pondok pesantren, betul. Pesantren. Dan itu dikasih tahu ke Umar. Iya. Sedang disiapkan menuju milestone itu. Umarnya. Bapaknya, itu kan kalau nggak salah Bapak itu. Iya, itu saya. Memang itu. Oh, sudah jalan semuanya. Sudah jalan semuanya. Menuju ke 2043. Iya, menuju. Ya, ada rumus Fibonacci-nya kan, urutan rasio golden rasionya kan. Ikutin aja step-stepnya. Berarti harus besar mimpinya ya Pak ya. Ya, kalau ini ada di sini di kredo kan harus Mas. begitu. Karena kompetisi, masa saya mau yang kecil-kecil. Oh, karena dunia ini adalah tempat untuk berkompetisi. Kompetisi. Fastabiqul khairatnya tadi, Pak. Dan yang dikompetisikan pada akhirnya itu tadi, tanah, air, dan pernah nggak orang. Bapak dengan keluarga ada masalah, dengan anak, dengan istri? Gini, kalau saya masalah pasti ada. Masalah pasti tapi ada. saya punya garis fireline ya gitu maksudnya, atau garis api ya, yang kalau saya kena ini pasti saya menderita gitu. Artinya saya pasti pasti menjauhi garis itu. Satu yang saya garis bawahi itu, saya tidak akan pernah mau konflik dengan anak saya sebelum anak itu usia 8 atau 10 tahun. Kalau Umar 8, kalau adiknya 10 tahun. Saya nggak akan pernah mau konflik sama mereka. Nggak ada konflik. Dan harus benar-benar disadari, semarah apapun nggak boleh. Sebelum usia itu ya? Sebelum usia itu. Kenapa? Jangan sampai anak saya merasa marah dengan saya mengakibatkan dia memiliki idola lain dibanding saya. Kembali ke situ ya Pak ya? Gitu. Menarik. Biarkanlah, karena sekali lagi ini ini disclaimer ya, karena ini kan hanya urusannya. Iya betul Pak, kan pertanyaannya juga untuk Bapak. Belum tentu. Ya, betul. Ya. Tapi setidaknya saya melakukan itu. Kalau dia punya misalnya orang yang dia rasa lebih baik dari saya gara-gara saya selalu konflik sama dia, padahal orang ini belum tentu baik di mata saya. Apa nggak kasihan anak saya ini mendapatkan panutan yang salah? Betul. Gitu. Saya ini kalau untuk, saya selalu mengatakan ke anak-anak saya Abi ini orang yang tipe pede kalau kebaikan. Jadi harus benar-benar pede di hadapan anak. Tapi di hadapan orang mungkin saya enggak.
Tapi dengan anak saya, karena urusannya saya harus mempesona dengan anak saya. Kalau dengan orang lain saya nggak ada urusannya. Karena belum tentu mereka bagian dari yang saya antarkan, bukan bagian dari amanah saya kan. Gitu. Betul. Kalau anak udah pasti. Anak udah pasti, karena ada diri saya di dirinya, ada diri istri saya di dirinya. Nggak boleh dan sama akan main. diminta pertanggungjawaban. Nggak boleh sama main. Jadi di bawah itu saya nggak konflik. Baru setelah itu saya konflik. Konflik tuh maksudnya apa? Konflik dalam pengertian rasionalitasnya. Rasionalitas. Argumentasinya. Gitu. Iya. Ngambek kita harus bisa selesaikan. Caranya Wajar ya? Kayak gitu wajar ya. Kami punya cara untuk menyelesaikan. Ya selesaikan di meja makan, karena meja makan tempat kita untuk berbahagia. Karena ini adalah tempat menerima rezeki tertinggi. Yang ini Pak ya? Oh iya. Iya, yang ini ya. Ini harus bahagia. Jadi selesai di sini. Nggak mungkin habis makan marah-marah itu. Iya. Berarti kita mencacati seluruh rezeki tertinggi Allah itu hari ini. Bapak kalau investor berarti Bapak santai dong? Harusnya ya, tapi ternyata tidak juga. Oke gitu ya Pak. Kan biasanya financial freedom, time freedom. Nggak ada itu. Nggak ada. Bagi Jadi saya investor itu bukan untuk jadi financial freedom atau time freedom? nggak ada. Saya bukan tipe yang semua harus diukur dengan freedom finansial gitu. Dan tidak ada itu dalam Islam? Nggak ada bagi saya. Semua ini rezeki milik Allah. Tugas saya cuma mengantar. Toh faktanya buat apa ketika kita punya harta kemudian kita nggak berperan apa-apa di muka bumi ini? Harusnya kita ini bergembira ria dengan hikmah, karena ini adalah peluang kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Kalau saya nggak bersuka cita, bekerja keras, kemudian benar-benar berkompetisi dengan baik di jalur kebaikan, ya pengennya hanya untuk tinggal diam gitu-gitu, nikmatin doang. Kayaknya bukan selera saya juga itu. Jadi ini disclaimer untuk saya, bukan belum tentu untuk yang lain benar. Pak, udah banyak banget sebenarnya. Saya sebenarnya ingin ada pertanyaan-pertanyaan, tapi kayaknya harus di luar podcast. Teman-teman semua, ini Masya Allah ya, 3 buku ini menurut saya udah baca buku ini, saya udah sedang beli buku ini nih, 2 ini, belum saya baca. Tapi kayaknya perjumpaan kita kali ini, mudah-mudahan kita bisa bersua lagi Pak. Saya doakan mudah-mudahan Umar dan semua anak-anak Bapak jadi anak yang soleh. Amin. Dan juga menemukan peran hidupnya, dan juga teman-teman semua, ibu bapak sekalian dimanapun berada, sahabat setia yang kelak juga mau dapetin anak dan juga keluarga yang sakinah, mudah-mudahan juga dapat anak-anak yang soleh-soleh. Dan tadi bukan dapat itu, ada perjuangan di sana, harus disiapkan juga peran-peran hidupnya. Pak, ada mungkin sedikit saran atau closing statement buat teman-teman nih, para pembaca buku Abikum yang beda, atau juga orang tua di luar sana yang ingin punya anak yang soleh juga gitu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, atas semuanya. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih banyak sahabat sekalian. Saya Setia Furqan Holid. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kita semua. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.